Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar pengadaan ASN tahun 2024. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja teman-teman, berkaitan dengan pengadaan ASN tahun 2024 yang menjadi rujukan pertama kita tentunya berdasarkan dari peraturan yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB, maksud kami melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN. Tentunya Permenpan RB inilah yang akan digunakan dalam pengadaan ASN tahun 2024, teman-teman. Nah, berdasarkan penjelasan terbaru yang kami dapatkan di sini, kami kutip penjelasannya bahwasanya yaitu seluruh honorer bisa mendaftar P3K 2024. Namun istilah seperti prioritas P1, P2, P3, P4 dan saja P lainnya tidak lagi digunakan. Nah, kalau kita lihat dari kategori-kategori ini berlaku untuk yang P3K guru kalau tidak salah teman-teman ya, di tahun 2023. Namun kalau kita lihat lagi penjelasannya di sini, selain itu semua honorer harus melalui jalur tes sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Nah, di sini disampaikan pelaksana tugas atau PLT Deputi Sistem SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Kemenpan RB Pak Abbas Subagja mengatakan untuk mekanisme seleksi CPNS dan P3K menggunakan dasar hukum Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, maksudnya di sini teman-teman. Nah, ini adalah dasar hukum untuk pelaksanaan pengadaan di tahun ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi penjelasannya di sini, semuanya menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 baik untuk seleksi CPNS maupun P3K, terang Pak Aba kepada gpnn.com Kamis 1 Agustus, teman-teman, kemarin. Nah, di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 ada dua pasal yang mengatur tentang seleksi CPNS dan P3K. Seleksi CPNS diatur dalam pasal 26, sedangkan pasal 27 untuk P3K. Yaitu untuk P3K ada seleksi administrasi dan kompetensi. Seleksi administrasi untuk menentukan setiap honorer bisa atau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi dalam P3K terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kalau kita buka kembali ya di pasal 25 dan 26 yang disampaikan oleh Pak Abbas Subagja tadi, itu bisa kita lihat di sini teman-teman, bahwasanya memang untuk yang P3K itu ada seleksi administrasi dan kompetensi. Jadi tetap melalui tahapan seleksi teman-teman. Mana tadi seleksi administrasi itu untuk melihat data-data dari pelamar, tentunya disesuaikan apakah memenuhi persyaratan dan sebagainya. Jika sudah lolos dalam tahapan seleksi administrasi, baru teman-teman yang melamar di P3K bisa lanjut ke tahapan seleksi kompetensi ya. Nah, seleksi administrasi terlebih dahulu yang dimaksudkan untuk mencocokkan semua persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Jadi bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi berarti tidak berhak untuk lanjut ke tahapan seleksi kompetensi. Nah, itu terujukan yang digunakan untuk tahun ini tetap melalui tahapan seleksi untuk baik yang P3K maupun yang CPNS. Nah, kemudian penjelasan lebih lanjut kalau kita lihat lagi di sini teman-teman, bahwasanya ini salah satu dari pejabat Kemendikbud, yakni sementara itu Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Prof. Unuk Suryani dalam seleksi P3K 2024 tidak ada istilah P1 sampai P4. Itu karena semua honorer dan tenaga non ASN bisa melamar. Ini mungkin penjelasan sedikit gambaran ya untuk P3K guru
tahun 2024, teman-teman. Nah, di sini lebih lanjut beliau menyampaikan lagi, jadi semua itu bisa melamar, nggak ada istilah P1 sampai P4 lagi, kata Dirjen Prof. Nono. Nah, walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nono mengimbau agar P1 jangan berkecil hati, sebab data P1 itu sudah masuk database Kemendikbudristek, nantinya mereka akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Nah, alhamdulillah teman-teman. Ini khusus bagi rekan-rekan P1 tentunya yang sudah lulus PG dari tahun 2021 ya, yang masih ada yang belum mendapatkan formasi. Nah, di sini disampaikan sedikit gambaran untuk bagi teman-teman yang P1 akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Dan selanjutnya di sini disampaikan lagi mengenai Kemenpan RB maunya semua honorer bisa daftar ya, tetapi saat kelulusan akan ada afirmasi, ucapnya seperti itu teman-teman. Nah, mengenai kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka, Dirjen Prof. mengaku belum mendapatkan informasi. Semuanya menunggu regulasi berupa keputusan Menpan RB. Tentunya kita menunggu Menpan RB untuk P3K guru, teknis dan juga kesehatan. Karena yang baru keluar baru yang CPNS, teman-teman. Yang dia bahkan mengaku belum tahu isi Kemenpan RB pengadaan P3K 2024 seperti apa. Semua lini masa dan gambar P3K 2024 seperti apa itu yang tahu Kemenpan RB. Saya belum ada gambarannya, ucap Prof. Nono, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi penjelasannya di sini, yang mana sumber resmi JPNN mengungkapkan bahwasanya Kemenpan RB tentang mekanisme pengadaan P3K 2024 itu masih dalam tahap proses. Nah, penetapan maksudnya proses penetapan teman-teman untuk yang Kemenpan untuk P3K. Sedangkan regulasi pengadaan PNS lebih dipercepat. Nah, ini ada penjelasannya kenapa regulasi pengadaan PNS lebih dipercepat. Itu karena untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jadi, kita dapatkan jawabannya di sini teman-teman. Mengapa yang CPNS terlebih dahulu sudah ada Kemenpannya dan juga skenario jadwal pelaksanaannya ya, karena di sini kita dapatkan penjelasannya itu untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan sumber resmi JPNN yang kami ambil ataupun yang kami kutip beritanya teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan seleksi P3K 2024 itu masih dalam tahap proses penetapan untuk kebijakannya. Dan tentunya sesuai juga ya dari file dari Kemenpan RB, tahapannya itu sampai saat ini memang dalam 8 dan 9 di sini itu tahapan pengadaan ASN, kebijakan pengadaan ASN dan juga penetapan kebutuhan ASN instansi. Seperti itu teman-teman untuk alur perencanaan kebutuhan di tahun 2024. Nah, sebagai tambahan informasi, dan kalau kita cek ya teman-teman, di salah satu file paparan BKN juga, di sini ada sedikit bocoran tampilan ya, tampilan portal SSCSN tahun 2024 kalau kita perhatikan di filenya ini. Mana di sini ada file yang menampilkan tampilan awalnya teman-teman ya. Ya, ini lebih kurang seperti ini. Nantinya itu ada perubahan ya kalau kita bandingkan di tahun 2023. Namun di sini tetap ada fitur-fitur yang bisa kita cek nantinya untuk lowongan-lowongan formasi yang tersedia di setiap instansi yang memuat seperti ada jenjang pendidikan, program studi, instansi, jenis pengadaan dan sebagainya yang bisa kita cek nantinya jika sudah rilis portal terbaru untuk seleksi CSN 2024. Karena kalau kita cek lagi di website resmi sscsn.bkn.go.id, kalau kita menuju ke websitenya tampilannya seperti ini teman-teman. Tentunya dalam proses launching ataupun persiapan untuk pendaftaran CSN tahun 2024. Jadi ditunggu saja baik itu untuk regulasi dalam Kemenpan RB P3K dan juga jadwal tahapan pelaksanaan seleksi ASN 2024 terlebih khusus untuk yang P3K guru teknis kesehatan.
Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.